Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Ya, sekarang kita akan melihat untuk seseorang yang sebenarnya tidak ikhlas kalau kamu move on atau kamu tuh kayak ngelupain dia gitu loh. Dia tuh maunya kamu tuh inget dia terus dan lain-lain ya. Sekarang kita akan cek lagi di sini. Kira-kira dia tuh pengennya gimana gitu loh. Kita akan lihat sesosok ini, seseorang yang tidak ikhlas kamu move on. Konsentrasi ya, fokus dalam diri juga. Siapakah yang tidak ikhlas aku move on? Oke, ada kartu Harvest, dokumen. Aku bisa ngeliat di sini orangnya mungkin ada masalah banget, masalah keuangan ya, keberuntungan keuangan. Tiba-tiba dia ya tidak beruntung dan mempengaruhi hubungan kalian atau hubungan dia dengan pasangannya ya. Yang pasti di sini kondisi keuangannya sedang ambruk juga. Kenapa ya, banyak sekali dari bacaan aku ini rata-rata orang itu tiba-tiba mundur dikarenakan masalah finansial gitu loh. Mempengaruhi masalah cinta banget gitu loh, masalah finansial ini. Seseorang yang fokusnya ini ya masalah keuangan, ya pasti dia punya struggling masalah keuangan ini. Ya, ambruk. Sesuatu yang mungkin perceraian bisa jadi, membutuhkan banyak uang, putus dari pasangan ya. Bisa jadi dia cinta segitiga kamu ya, kita nggak lihat dari itunya, tapi kita buka dari karakternya ya. Dia nggak mau pisah dari kamu sih, soalnya dia juga lagi ada struggling masalah keuangan. Nanti yang misalnya ngebantu atau apa, itu salah satunya ya. Dia kayak nggak bisa sendiri gitu loh, nggak bisa mandiri dalam finansial ya. Kita lihat lagi di sini karakternya seperti apa. Satu, elemen ya, Scorpio, Cancer, Pisces, kemudian ada Libra ya, itu doang yang kuat di sini elemennya, Libra, Scorpio, Cancer, Pisces. Gimana ya? Kalau secara sifat sih orangnya itu dia kayak ada bermasalah secara mental sih kalau aku lihatnya ya, bermasalah secara mental. Di sini saya melihatnya juga agak sulit ya, agak sulit. Dia tuh kayak memutuskan sebuah sebuah keputusan yang penting. Orangnya ini susah untuk membuat sebuah keputusan dalam hidupnya juga, dalam ininya ya, dalam keputusan untuk orang lain atau keputusan dalam hidupnya, udah gitu. Kemudian di sini sebentar ya. Orangnya itu demotivasi ya teman-teman. Sebenarnya dia tuh punya empati, dia tuh punya keinginan untuk pengen menolong seseorang. Dia tuh pengen lebih kayak, kalau kamu susah, aku bakalan bantu kamu gitu loh. Tetapi di sini dia lagi kena mental gitu loh. Dia butuh recovery, jadi tuh banyak sekali demotivasi. Karena dia tuh nggak bisa fokus. Mau mengerjakan apa susah. Karena nggak punya modal juga ya.
dia banyak keinginan, terlalu banyak opsional. Ya bisa jadi halusinasinya banyak ya, mau ini mau itu, keinginannya banyak juga. Yang sebetulnya dia memang sangat kecewa, dimana dia tidak bisa mengimprove atau mewujudkan. Ini sih yang buat penghalang itu ya. Orang itu kalau udah kena mental itu breakdownnya parah banget. Jadi ya nggak heran ya kalau seandainya dia tuh mungkin secara emosionalnya naik turun karena dia stres. Dia nggak bisa memutuskan aku nih harus gimana ke depannya. Orang ini biasanya ngebuat pasangan atau lawan jenis yang memang dalam hubungan asmara itu jadi kayak drain gitu loh. Dan ini mungkin membuat kamu drain karena kenapa? Kamu tuh kayak terlalu kepikiran dia terus jatuhnya, ya. Biasanya orang yang kayak gini itu nggak sungkan-sungkan untuk ada mentalnya kayak playing victim. Jadi seakan-akan korban. Dan itu dia jatuh nggak mau naik lagi gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya biarkan aja dia berproses. Kadang-kadang kita tidak bisa selalu menolong orang, kita tidak bisa selalu menyenangkan orang lain ya. Kadang-kadang kita nggak perlu memikirkan orang lain juga, dikarenakan ngapa? Fokus sama diri sendiri. Ya, kamu sudah berusaha misalnya membantu orang ini supaya dia vibrasinya naik, semangat lagi, tetapi nggak ada perubahan gitu. Capek nggak lama-lama? Capek. Mendingan kita tuh fokus sama diri sendiri, kan begitu. Ya kan? Secinta-cintanya kalau orang yang kamu cintai tidak ingin ditolong, gimana? Sulit, teman-teman. Dia punya hak untuk menolak pertolongan kita juga, gitu loh. Ya. Jadi kamu nggak bisa yang namanya kamu harus aku bantu, kamu harus ini. Ya dia juga mikir kali. Kamu itu mungkin udah pas-pasan. Untuk dirimu sendiri aja udah gimana menolong aku. Kayak gitu loh. Ya, kita lihat di sini yang tersembunyi dari karakter orang ini. Ini hanya untuk hubungan ke kamu ya. Ya mungkin tidak kamu tahu. Jadi dia seorang pria, dia tuh lebih kayak punya energi yang dominasi ke kamu gitu loh. Resistance ya, pengagum. Dia tuh sebetulnya punya hati yang baik, tetapi banyak ketakutan dalam dirinya dia. Jadi inilah yang membelenggu. Banyak bonding, banyak tekanan. Ya, sebenarnya dia ini orangnya, ya kalau sama kamu secara pribadi, aku melihatnya dia tuh sangat fans sama kamu, sangat kagum sama kamu, karena kamu tuh kayak berkah buat dia lah, penolong aku, kamu tuh punya hati yang baik. Tapi dia merasa di sini takut juga untuk maju ke kamu. Kenapa? Karena di sini dia tidak punya kepercayaan diri yang tinggi. Sementara kamu itu mungkin sosoknya tuh nanti takutnya bisa ngedominasi gitu loh. Dia juga bisa aja sih divine masculine bisa ngedominasi kamu juga. Jadi ini disesuaikan aja ya mengenai divine-nya. Dia tuh takut, dia nggak percaya diri untuk melakukan suatu aksi, intinya gitu. Oke. Dia banyak sekali sifat kepura-puraan ya. Kepura-puraan, nutupi namanya kekurangan, menutupi ketakutan, banyak nggak jujurnya. Jadi ya kamu kayaknya bilang dia nih ngomong doang nih, harapan palsu nih gitu ya. Pride, ego, stubborn, ya keras kepala, egonya besar. Dia ini lagi ngerasa kayak tenggelam banget, dihantui sesuatu, pikirannya kosong juga.
Dan aku lihatnya di sini dia lebih seperti kayak terlalu terdistraksi, ilusinya juga ada ya, hayalannya tinggi, tidak seimbang, terdistraksi, banyak keinginan teman-teman. Aku banyak banget keinginan dari dia yang sebenarnya tidak bisa kayak dicapai. Nah, saking nggak bisa dicapainya, dia jadi kayak jengkel sendiri. Oh, ternyata seperti ini ya. Perasaan gagal, aku lihatnya gagal banget. Gagalnya itu nggak ada yang semangat gitu loh, kayak merasa ditolak, harga dirinya hancur di sini. Ya, seseorang seperti itu yang sebetulnya yang merongrong kamu untuk kamu tidak pergi sih sebenarnya ya. Kita lihat lagi di sini, obsession. Dia itu terjebak dalam satu obsesi sebetulnya. Orangnya tuh sangat terobsesi akan sesuatu. Dia tuh kayak terjebak kamu, nggak bisa kemana-mana. Makanya dia nggak rela kalau seandainya kamu tuh juga pergi dari dia. Dan dia juga ada kejebak dengan pasangan atau keluarganya di sini. Yang udah tau jelek-jeleknya adalah ya banyak dari keluarganya ya. Dia kayak ngerasa kejebak, dan keluarganya juga tuh dalam lingkungannya dia tidak memberikan ketenangan, aku lihatnya. Tapi dia tuh ya bertahan untuk keluarganya, walaupun keluarganya kayak apa, dia tuh kayak stand out untuk keluarganya, karena ya keluarganya yang dia punya. Walaupun dia juga bilang aku tuh nggak punya siapa-siapa, cuman punya kamu atau gimana ya. Dia di sini tuh punya hati yang baik sebenarnya. Kadang-kadang dia tuh berintuisi, intuisinya tinggi teman-teman. Kadang-kadang dia tuh bisa kayak mengendalikan energi. Misalnya mengendalikan energi seperti apa sih? Kadang-kadang dia tuh kayak ada kontak batin sama kamu. Tiba-tiba kamu kayak ngerasain gitu. Walaupun ini kadang-kadang suka digampangkan dengan seseorang. Oh, kira aku inget dia inget aku gitu. Enggak kayak gitu. Ini harus dengan frekuensi yang sama. Jadi, belum tentu kamu mikirin dia sampai nangis, dia mikirin kamu. Tolong dirubah persepsinya, karena untuk mengendalikan energi dan telepati itu tidak semudah itu. Ini hanya untuk, aku khususkan untuk orang yang spiritualnya juga sudah tinggi, yang sudah melepaskan ego, lebih berpasrah, sudah tenang hidupnya, sudah balancing ya. Ini pengecualian, nggak semua untuk general. Oke? Kamu yakin ya? Kamu yakin di sini kalau seandainya dia nanti pergi gitu ya? Ini ada pikiran juga dari kamu. Kalau kamu pergi, dia pasti akan balik. Dia pun juga berpikiran sama. Kalau seandainya kamu pergi, kamu juga pasti balik-balik lagi ke dia. Ada stuck, ada yang kayak merasa terjebak ya. Tepatnya di sini dia sama kamu itu sangat bergairah sih, ada obsesi dia untuk mendapatkan kamu, untuk apa. Cuman memang betul di sini banyak jeleknya ya. Ini down banget kalau aku lihat, semangatnya itu loh turun teman-teman, capek terus di sini, broken ya. Ini kita jelek-jelek semua nih, intimasi ya. Orangnya bonding, posesif juga, empty, boring sama kehidupannya sekarang. Jadi aku bisa bilang dia adalah seseorang yang dengan energi yang sangat-sangat dark. Aku bilang negatifnya banyak, ngebuat kamu tuh sering kepikiran, efeknya di kamu, badan kamu juga mungkin makin sakit ya kalau ingat dia, sedih. Itu yang ditimbulkan sama dia. Memang itu energinya, karena dia sangat sulit gitu loh. Kamu tidak bisa menaikkan energi orang kayak kamu tuh dokternya dia, susah. Kalau ini udah bicara mengenai mental health ya, itu udah nggak bisa disembuhin lagi sih.
dia akan banyak terus berbohong. Ini kan bluff ya, ada kartu bluff, pretending, berpura-pura kuat, berpura-pura nggak ada apa-apa, karena udah terbiasa. Dia menikmati itu, agak playing victim juga ya. Ada racun, ada manisnya gitu. Ada baiknya juga dia, cuman memang pikirannya itu nggak seimbang, nggak balance sekarang. Jadi kamu jangan terlalu banyak mengharapkan dia membalas chat kamu, jangan mengharapkan dia akan hadir terus-terusan sama kamu. Ada kala-kalanya dia ngilang, karena dia lagi bosan dan nggak pengen. Itu suka-suka dia. Ya kamu juga nggak usah terlalu yang dia bakal hubungin aku apa enggak, dia gini aku apa enggak. Tetapi memang kenyataannya adalah walaupun dia seperti itu, dia tidak menginginkan kamu pergi. Ya, perasaan sebenarnya kepada kamu tuh dia tuh takut tidak bisa memenuhi kebutuhan, keinginan kamu. Ya, oke. Di sini sih sebetulnya sih kalau aku lihat komunikasi kalian tuh sebetulnya bagus ya. Kalau kalian saling berkomunikasi itu kayak ngedapet sesuatu ilham, sesuatu yang seru ya, kangen ya. Ada awakening juga, kamu menyadarkan, mungkin kamu pernah disakitin sama dia dan kamu tuh tersadar bahwa aku tuh kuat loh ngadepin orang yang kayak begini gitu. Mungkin hubungan kalian di sini sih sebetulnya masih ada komunikasi, nggak yang lost gitu, nggak, cuman mungkin ya on off, kadang-kadang dia sehari 2 hari hilang, hari ketiga ntar hubungin gitu loh. Nggak bisa ya seminggu gitu nggak hubungin kamu, susah ya. Ada kartu Three of Wands, ada kartu apalagi ini, Chariot ya. Ya ini memang orangnya tuh kayak datang pergi ya, tapi nggak pernah dalam waktu yang lama gitu kalau pergi. Dia kalau ngelihat kamu ya, ngeliat kamu itu seseorang yang penuh dengan kalau bicara itu juga menyenangkan ya. Terus solid lah, kamu tuh orangnya kasih semangat dia terus, kamu memberikan dia pelajaran semangat berupa energi awakening, walaupun ya memang secara batin kamu tuh bisa sedikit lah menyembuhkan, nggak bilang semua. Dan dia di sini tuh ada progres kok sebetulnya, ada pergerakan, cuman ya pergerakannya itu ya masih tidak terkontrol. Jadi kadang-kadang semangat, kadang-kadang down, semangat, down, capek, pikiran itu selalu ada. Gitu loh, teman-teman. Supaya kita lihat lagi yang bisa kita cek ke kamu. Oke. Keinginan dia adalah kuat secara finansial, itu yang udah pasti. Ya kalau kamu di sini memang tidak bisa membantu dia dalam finansial atau apapun, ya dia juga nggak maksa. Tetapi keinginan dia sih seandainya kamu ada rezeki yang ngebantu gitu loh, ya kan? Dia butuh kabar baik, karena memang strugglingnya di situ, teman-teman. Ya, dia tuh kayak dia bisa menjadi seseorang yang cruel atau kejam jika berhubungan dengan masalah keuangan. Dia bisa melakukan apapun untuk mencapai uang, cara apapun, entah berbohong, entah agak sedikit manipulatif ya, tapi dia butuh uang. Misalkan uang itu butuh jumlah sangat banyak. Ini adalah orang yang sebetulnya gak mau lepas dari kamu. Kamu ketempelan nih sama orang yang seperti ini ya. Aku nggak tahu lah apa efeknya orang ini kepada hidup kamu. Ya mungkin orang tuh pasti ada baik ada buruknya. Cuman berat sih kalau aku lihat energinya ya. Kalau misalnya kamu berhasil merubah dia, ya ini adalah bonus buat kamu bahwa masalah berat pun bisa kamu hadapi. Ibaratnya kita anggap dia orang sakit, walaupun ya mungkin ya tidak semua orang bisa kita sembuhkan gitu loh. When you hold my hands, the warmth keeps my insecurity away. Kalau kamu menggenggam tanganku, aku tuh merasakan kayak kecemasanku tuh hilang gitu ya. Buka hatimu lebih luas lagi supaya kamu tuh tidak
berpikir jelek tentang aku, beradaptasi, menerima, ya, dan kita itu nanti bisa menjadi terdepan loh dalam pertumbuhan cinta kita. Pengen rasanya kayak menghealing atau menyembuhkan trauma dalam hidup aku, dan menyelesaikan konflik batin. Kan aku bilang dia tuh punya trauma. Aku sangat menghargai apapun yang sudah kamu lakukan untukku, walaupun ya memang tidak membantu semuanya ya teman-teman, tapi ada terima kasihnya kok. Kamu tuh jiwa yang aku cari selama ini. Ya bisa jadi kamu tuh soulmate-nya dia, dianggapnya seperti itu. Ini akan berakhir kok, maksudnya masalahku ini pasti akan berakhir gitu loh. Dan di sini big ego, sesuatu yang besar egonya, akan membuat hubungan ini makin masuk ke dalam yang tergelap. Jadi ya dia mungkin punya masalah ego, kamu juga di sini punya masalah ego. Kamu pengen banget dia tuh jadi milik kamu, tetapi di sini ya kayak nggak bisa dipaksain sekarang sih. Kalau aku lihatnya seperti itu. Sekarang kita cek lagi ya teman-teman untuk inisial dari orang ini. Ada satu nih. I think I have seen you in my dreams before. This feeling strangely pulling towards you. Ya, dia kayaknya sering memimpikan kamu atau pernah memimpikan kamu. Ya, jadi kayak deja vu ketemu kamu loh. Ini loh yang aku cari loh, yang kayak gini. Ya, untuk orang-orang yang dengan energi low, yang tidak membiarkan kamu pergi, ada IPRAL. Ini yang kuat ya. Nih orangnya ya. Kuat banget, yang tertutup. Di sini ada Y, ada T, H, G, C, E, X, V, D, B. Kira-kira malam ini kita sudah menyingkap siapa sih orang yang gak ikhlas kamu pergi dari hidupnya. Walaupun dia sekena-kenanya aja. Ya. Pesan terakhir untuk kamu adalah, kita buka random aja di sini. Nikmati hidup kamu sendiri ya. Selalu bersyukur, selalu bahagia. Kalau kamu bersyukur, kamu menerima berkah, ikhlas semuanya. Ya maksudnya biarin aja lah orang itu jahat sama kamu, orang itu berpikiran kamu itu atau merendahkan kamu, ya biarin aja. Tuhan tuh tahu kok menempatkan rezeki atau menempatkan berkah kepada orang. Jadi nggak pernah salah pilih Tuhan itu, ya. Tetap untuk humble, tetap untuk relax, enjoy your life, itu aja. Terima kasih, see you, I love you, and bye-bye.